Ya, teman-teman, dimulai dari Bro Togu Daniel Sinaga ya, bahas INDF dan AADI, tolong ya. Baik, nanti kita coba bahas ya INDF ya. Ini masuk ke antrian dulu ya, mungkin INDF ya. Mungkin teman-teman ya yang barusan nerima notifikasi love ya, jam 19.40-an, jam 19.30-an lah ya. Sudah menerima notifikasi love berarti sudah masuk ke bot di sini ya. Terus bagi siapa lagi Bro So Ahmad ya, terima kasih sharingnya sama-sama Bro. Salam sehat selalu, amin. Saya pun berdoa semoga Bro So Ahmad dalam keadaan sehat walafiat. Dari Yohan Johan YN 5WW. Wah, cuma beca yang naik katanya ya. Embetan-embetan plat merahnya, banknya teman-teman lagi kondisinya nanti kita update ya. Terus dari Bro Rudin Mas 3574 menyimak, selamat pagi. Makasih ya Bro sudah mampir dan selalu mendukung untuk video-video channel ini ya. Dari Rambut Botak 5776 ya. Tetap sehat dan semangat pagi terus. Dan berkah menyertai kita semua. Minta dibantu Anda harga wajar JPFA. Makasih sebelumnya. Untuk harga wajar JPFA sudah ya. Mungkin nanti kita akan update-nya aja ya. Nanti kita tunjukkan berapa harga wajar untuk JPFA ya. Ini HW ya. HW itu harga wajar teman-teman ya. Terus dari siapa lagi? Oh, ini dari Sis Nina Nirmala P2W ya. Yang main di saham, saya hanya membacakan aja. Yang main di saham tidak perlu lagi dikasih tahu TP sama SL atau average down atau average up-nya berapa. Yang punya duit kan kalian masa harus diajari sampai detailnya. Saya masih memberikan fantasi dan resiko yang ngambil keputusan. Kalian yang punya duit kalau kalian mau untung di saham tapi harus siap juga rugi. Kalau takut mending disimpan di deposito, gak ada risikonya. Pasar saham investasi berisiko tinggi. Mas Bro, thank you punya saham cuan ya, salam cuan kembali ya. Terima kasih ya atas komentarnya sangat luar biasa. Makasih ada Sis Nina Nirmala atas partisipasi untuk berkomentar. Terima kasih juga atas saran-sarannya. Terima kasih teman-teman ya. Mudah-mudahan Sis Nina Nirmala dalam keadaan sehat walafiat. Dari Ener Media ya. Versi Indonya lagu ini judulnya apa? Ini kalau nggak salah judulnya itu apa ya judulnya? Pokoknya yang nyanyi si Andy Lau teman-teman ya. Saya dulu suka dengan lagu ini teman-teman ya. Pokoknya si Andy Lau lah. Pokoknya kalau nggak salah itu deh Andy Lau deh teman-teman ya. Emang enak lagunya teman-teman. Kalau dengerin enak teman-teman ya. Walaupun nggak ngerti bahasanya tapi enak teman-teman ya. Ya kalau lagu makan universal teman-teman ya. Ini BS no ya. Login dulu lah bro, login. Oh mungkin gini nih kadang-kadang saya kan di sini tidak login ya teman-teman ya. Nah ini kan di sini harusnya login ya. Ya kalau saya nggak mau gimana? Sebenarnya kalau untuk di PC teman-teman ya atau di komputer atau di laptop lah gitu ya. Saya untuk analisa aja teman-teman ya. Kalau untuk eksekusi mau beli ataupun jual di handphone teman-teman. Karena lebih cepat di handphone ya. Kalau di apa? Kalau di PC ataupun di laptop ya. eh, saya kurang. Saya tidak pernah mengeksekusi suatu saham itu di laptop karena laptop atau PC itu hanya untuk analisa aja dan untuk melihat cat-cat aja. Untuk eksekusi lebih cepat di handphone teman-teman ya. Saya itu begitu teman-teman. Jadi antara handphone sama PC itu fungsinya kalau handphone buat eksekusi baik beli atau jual, tetapi kalau untuk PC biasanya untuk analisa. Karena kalau analisa pakai handphone kan kekecilan ya. Nah, kalau pakai PC kan lebih besar. Saya punya dua, ada PC, ada laptop teman-teman. Biasanya kalau pagi hari itu saya menggunakan PC teman-teman ya. Kalau PC kan agak lebar teman-teman ya. Kalau laptop cenderung saya masih mempunyai yang kecilnya kalau laptop teman-teman ya. Jadi harusnya sih yang gede ya, 20 in, 30 in. Tapi laptop lebih enak sih kalau laptop tuh teman-teman ya. Kalau PC kadang-kadang mati listrik ini kadang kalau mati listrik ya mati listrik. Itu buat ganti. Makanya kalau mati listrik kan saya menggunakan eksekusinya pakai handphone lebih enak teman-teman ya. Di laptop juga kadang-kadang ada aja masalah gitu teman-teman ya. Oke, dari ZPJJ8T ya. GGRM menuju nol enggak lah teman-teman ya, santai aja lah. Saham-saham perokokan ya, pertembakan santai aja ada masanya.
WIM aja yang dulu dihujat habis-habisan, itu WIM itu sempat dihujat habis-habisan loh teman-teman ya. Ketika dia turun ke bawah banget, tiba-tiba ke 1.000 pada diambil. Sekarang di pertengahan pada diambil. Begitulah teman-teman yang namanya saham seperti itu teman-teman ya. Kadang-kadang dihujat, ketika dihujat nggak ada yang beli, tapi ketika naik baru gitu. Ketika di bawah pada dihina-hina gitu kan. Ketika di atas pada dibeli ya. Itulah hukum teman-teman. Hukum apa? Hukum sebagai bandar, teman. Bandar apa? Nah, ini udah di atas nih pada beli nggak? Pada beli di bawah nih. Nggak ada pada beli teman-teman. Nah, nanti ke bawah lagi gitu kan. Nanti ke bawah lagi, nanti ke bawah lagi ya. Kalau teman-teman memperhitungkan yang saya bilang 3 garis seperti ini teman-teman ya. 3 garis ini sangat membantu saya sekali teman-teman ya. Untuk menentukan ini posisi di mana murah atau mahalnya itu ada di sini teman-teman ya. Nah, ini kan si apa namanya? Si WIM ini kan dulu dihina-hina teman-teman, di sini nih dihina-hina teman-teman ya. Di sini juga dihina-hina nih ya. Tapi ketika ke atas, pada wah ini sampai nyampe nih katanya ke 5.000. Pada mentok di angka 3.600 langsung di downtrend kan. Baru teman-teman ya pada beli lagi gitu ya. Di sini pada beli nih teman-teman, banyak yang nyangkut di area sini nih. Oke teman-teman, seperti itulah namanya juga teman-teman ya. Makanya kita pada tahu yang udah tinggi mah udahlah biarin aja tinggi, nanti juga masih dikasih kesempatan kok. Tinggal masukin aja ke watchlist teman-teman ya. Oke, dari Naupal Fajar Ramadan ya 5799, saham Pawon kok makin kamu analisa average 392, rencana porto dibuka per bulan karena untuk investasi bukan untuk trading, apakah cocok sahamnya untuk investasi 6 bulan atau 1 tahun. Terima kasih sehatnya. Kalau Pawon nanti kita cek ya Pawon ya. Average 392 ya. Nanti kita cek Pawon ya, average 392 untuk investasi ya. Kalau investasinya harusnya yang grow teman-teman. Kalau Pawon cenderung dia siklikal teman-teman ya, kadang di atas kadang di bawah, seperti yang lebih baik. Memang ada waktunya teman-teman, mungkin beberapa bulan aja mungkin kalau untuk Pawon bisa teman-teman ya. Tapi kalau investasi ya ambil aja yang grow teman-teman ya, jangan terus naik gitu teman-teman ya. Kalau Pawon cenderung ada di atas ada di bawah, soalnya dia menggunakan siklus teman-teman kalau Pawon itu ya. Oke teman-teman, pembukaannya sudah ya. Kalau lama banget pembukaannya teman-teman, nggak apa-apa ya. Oke, langsung aja kita buka ya ke teman-teman kita. Terima kasih selama ini support di channel ini ya, baik yang like, yang share, telah memberikan komentar yang sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video-video yang sebaiknya tidak ada manfaat. Kenapa? Karena semua emiten yang saya bahas adalah emiten teman-teman sendiri gitu ya. Tanpa mengurangi secara hormat yang belum dibahas, mohon maaf teman-teman ya. Nanti secepatnya saya bahas dan saya koreksi lagi teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang telah mendoakan saya pun berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Dan yang telah memberikan super thank ya, terima kasih. Mudah-mudahan super thank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi maaf kepada teman-teman semuanya. Oke teman-teman, kita masuk ke IHSG dulu. IHSG kita bagus ya, hari ini 309,8 miliar ya si poren masuk. Kemarin sempat keluar ya. Nah, tapi posisinya dia 3 candle merah ke bawah. Nah, mudah-mudahan besok sih ada dorongan ya. Biasa tiga candle merah dorongan, 3 candle dorongan. Mudah-mudahan tidak lepas dari PABDA MA 200 sama MA 10-nya ya. Cenderung lagi bersatu dulu nih, apa bersatu mau ke bawahin atau malah mau ke atas. Nah, makanya di sini sudah mulai ada isian ya. Mudah-mudahan hari Jumat ini sebagai isian baiklah teman-teman ya. Si poren juga belum habis karena kemarin kan sini ngabis terus ada jualan, setengahnya sudah keluar, mungkin sekarang sudah mulai ngambil lagi di area sini kan, hampir gede kan di sini nih, hampir gede kan, hampir 1 triliun lebih ya, 1,011 triliun ya. Nah, per hari itu ngambil sekitar 300,9 miliar ya, lumayan teman-teman ya. Dan hari ini BI sangat senang 12,9, lebih daripada 10 triliun. IHSG kita turun 38 poin atau 0,53%. Dan posisi sekarang di angka 7.166,07 teman-teman ya. Oke teman-teman, saya pikir sih kalau IHSG kita ini agak susah ya nembus ini ya, di angka 722-nya ya agak susah ya. Kalau sudah terlewati ya target di sinilah 7457 lah teman-teman ya. Untuk bulan ini shipping ini seperti itu, tapi udah beberapa hari ini ada kenaikan sih ya dari mulai tanggal 3 Juni ya. Cuma diturunin lagi tapi tidak melebihi tarif penurunan lagi ya. Cenderung ditahan di MA 20-nya ya si kita ini ya.
Oke teman-teman, seperti itu ya IHSG kita ya. Oh iya nih, laporan dulu teman-teman ya. Laporannya apa? Pekan pertama, waktu kemarin ya, pekan pertama kemarin itu si Foreign ya out ya, sekitar 3,9 triliun, dan ini untuk pekan keduanya asing masuk 1,3 triliun dan keluar 271. Jadi untuk masuk baru 1,3 triliun dan keluar 4 teman-teman ya. Jadi ini pengeluarannya lebih banyak teman-teman daripada pemasukannya. Jadi belum seimbang nih teman-teman, untuk bulan ini belum seimbang ya. Antara yang masuk cuma 1,3 triliun, yang keluar 4,1 triliun. Artinya masih banyak pengeluaran, ya masih banyak net sale-nya atau foreign, masih ngejual teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya yang bisa saya laporkan untuk teman-teman. Kita mulai dari seperti biasa teman-teman ya, kita mulai dari saya pingin 4 bank aja teman-teman ya. Nah, kita lihat nih kan ini ada si foreign itu net buy ya. Kita lihat BBRI bagaimana kondisinya hari ini. Masih turun ya 0,0 berarti 1,72 ya. 1, pas di angka fisiologisnya ya. Wah, ini pas banget di tanda penurunannya teman-teman ya. Si BBRI pas banget tanda penurunannya. Di psikologisnya kita hapus yang ini ya karena sudah dilewatin. Nah, ini nanti kan ini meninggalkan gap teman-teman ya. Ini meninggalkan gap teman-teman nih. Ini meninggalkan gap si BBRI meninggalkan gap 4070. Sudah pastilah dijemput ke sini. Cuman teman-teman kan ini si MA10 sama MA20 cenderung masih di atas candle ya. Lebih baik teman-teman tunggu aja lah. Tunggu dulu sampai betul-betul si MA10-nya itu berada di bawah candle kembali ya. Biarkan dia mengisi ruang-ruang kosong karena ini masih ada gap ini. Ini gap yang sangat lebar teman-teman ya di sini. Dari sampai angka 3.800 itu gap sangat lebar. Dan per hari ini juga si Foreign keluar ya 401,7 miliar teman-teman ya. Per tanggal 13 si Foreign keluar, lokal pun ikutan ya 837.000 lot. Nah ini si Foreign, YU ya, YU keluar, RX keluar, tapi yang ngambil si JP sama si BK. Sekarang dua-dua hari ini si BK ngambil. JP yang banyak teman-teman. BK cenderung papo teman-teman. BK papo teman-teman, artinya BK keluar masuk lah teman-teman ya. Dan per Jumat ini masuk ya. Ini JP masuk 96,9 miliar hari ini ya. Ngambil daripada si YU teman-teman ya. Oke, walaupun ada pembuangan dari YU, KZ sama RX, ternyata sini BK sudah masuk sama si JP. Teman-teman kalau mau ngambil santai aja dulu, tunggu sampai MA10 di bawah menuju ke atas. Untuk kenaikan sementara mungkin bisa ke level 4.080-an ya untuk menutup gapnya. Tapi kalau dia tidak kuat, teman-teman ya bisa ke angka 4230 lagi, cenderung dia akan turun kembali. Ada sini gap yang sangat lebar sekali, apalagi dia belum pernah menutup. Ada tragedi tanggal 8, tanggal 9, teman, bahkan di bawah pun masih ada tanda penurunannya. Tapi saya pikir sih lebih baik jangan dalam-dalam lah, kesini aja dulu nih ya, ke 3790 mungkin itu bisa teman-teman ya. Nah posisinya lagi downtrend. Oke, sementara ini si Bandar Lokasi jualan, Foreign juga jualan, wajar lah teman-teman. Mungkin nanti tinggal setengahnya lah. Mungkin kalau tinggal setengahnya baru kita lihat apakah ada pantulan atau tidak. Biasanya kalau sudah setengahnya sudah mulai itu teman-teman, sudah mulai ngambil lagi ya, sudah mulai net buy lagi teman-teman ya. Oke, BBRI seperti itu ya. Tunggu aja dulu teman. Kalau yang mau ngambil tunggu aja dulu. Kalau yang di atas santai aja dulu. Kalau mau average tunggu dulu teman-teman. Kenapa? Tunggu MA10 di bawah mau menuju ke atas. Kalau BBRI pasti kejemput walaupun teman-teman nyangkut ya. BMRI. Kalau sistemnya kalau di BBRI, BBCA teman-teman ya 4 bank ini sistemnya jangan average, tapi tambah muatan aja jatuhnya ya. Nah, jatuh buat investasi juga bagus teman-teman ya, walaupun kenaikannya cuma 1 tahun 30% ataupun berapapun, tapi secara fundamental kuat teman-teman ya. Oke, BMRI pun masih posisi downtrend, dia belum bisa kembali ke jalurnya, tapi sudah mulai 3 candle teman-teman ya. 3 candle merah biasa suka ada kenaikan, tanda kenaikan sudah dibikin di angka 5225 ya, 5225 ini posisi MA10-nya sudah mulai nempel terus ya, mudah-mudahan ada dorongan sih teman-teman ya. Dan per hari ini si Bandar Foreign masuk nih bagus ya, 233,4 miliar ya. Di sini ada RX, ZP, BK, BB. Wah,
broker bagus semua yang masuk, walaupun ada penurunan secara candle, tetapi isiannya bagus teman-teman ya, baik bandar lokal ataupun terutama bandar foreign, ngambilnya si MPTN, si broker keren semua teman-teman ya. Santai aja sampai betul-betul dia masuk lagi ke MA10 di bawah candle menuju ke atas. Ingat, MA10-nya di bawah candle dan menuju ke atas. Besok akan kelihatan kok teman-teman ya, MA10-nya nongol nanti menghadapnya ke atas. Itulah sinyal untuk buy teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk si BMRI seperti itu. Lanjut ke BBNI teman-teman ya. BBNI, mudah-mudahan sini 17 emiten bisa dibahas hari ini. Oke teman-teman ya. BBNI terus ditahan di sini teman, kuat juga ini. Cenderung dia ingin makan harga di sini kali teman-teman ya. Jadi si bandar foreign sama si bandar lokal sudah mulai punya harga itu di sini teman-teman ya. Saya pikir makanya ke angka 4.860 juga 4.880 lah nih pas di sini targetnya. Saya pikir sih bisa teman-teman karena si foreign pun kemarin waktu ngambil terus jual cuma sebentar doang langsung ngambil lagi di area sini. Cenderung dia ditahan di sini ya. MA10 sudah mulai di bawah candle. Sekarang sudah mulai tebal lagi teman-teman pengambilannya ya. Berapa hari nih? 2 hari ini sudah lumayan ya. Walaupun keambilan net buy-nya 64,1 miliar, tapi perhatikan di sini si BBNI ini yang ngejual cuma sedikit doang teman-teman ya. Yang ngejual sedikit, yang ngambil banyak teman. Saya pikir sini break minimal ke sini aja 4610 aja teman-teman ya. Bisa jadi dia langsung ke angka 4880 ya. Sini ya KZ itu cenderung terus ngambil teman-teman ya. Ini posisinya bandar lokal ke atas, bandar foreign pun ke atas. Dia terus diakumulasi teman-teman. Smart money ngumpulnya semakin keren gitu kan. Saya pikir sih bisa lah teman-teman minimal ke sini lah nih. Ke angka 4600 ataupun nanti ke angka 4900-an lah. Bisa lah teman-teman ya. Lanjut ke plat merah teman-teman, plat biru ya. Sorry. Kenapa ini? Tunggu sebentar ya. Nah, udah mulai macet. Nah, kita ke plat biru BBCA teman-teman ya. BBCA. Ya, BBCA masih posisi belum bisa uptrend teman-teman ya. Tanda kenaikan hanya disentuh aja, biarin aja. Dia pun belum menyentuh tanda penurunannya. Dan per hari ini si bandar foreign masuk 69,9 miliar. RX BKZP bagus teman-teman. BB sama jauh keluar, sayang banget ya. RX BK sama JP sudah mulai masuk kembali karena kemarin kan sudah mulai habis nih si bandar lokal sama foreign. Nah, sudah mulai dari ini sudah mulai ngambil lagi. Saya pikir sih kalau sudah ngambil lagi bisalah BBCA ini ya teman. Jadi si foreign sekarang sudah punya harga di sini teman-teman. Kalau kemarin kan foreign cenderung punya harga di sini nih, area-area sini ya. Kalau dia jualan kan di sini nih, pas harga lumayan di atas ini kita langsung jualan dan dia meninggalkan gap yang sangat lebar teman-teman ya. Di angka 9425 saya pikir sih bisa teman-teman ya. Target saya itu di angka sini teman-teman. Di angka 9925 lah di atas MA 200-nya. Tapi untuk ke sini bisa lah ke angka 400, 9425, 9430-an lah teman-teman ya. Karena si barang lokal dan cenderung masuk, terus smart money pun sudah mulai kumpul kembali. Saya pikir sih bisa teman-teman ya. Saya target ini jauh teman-teman di angka 11.000, 10.000 ya. Target di angka 10.000-an ya target utamanya. 10.925 itu target untuk BBCA ya. Oke teman-teman, pungutannya lagi bagus baik bandar lokal ataupun foreign untuk BBCA ya. Bagus. Udah teman-teman ya, untuk 4 banknya sudah, mari kita bahas untuk emiten punya teman-teman sendiri ya. Pertama dari Omed dulu, katanya ada isu isu COVID ya teman-teman ya. COVID katanya sudah mulai ada lagi yang kena teman-teman ya. Terlepas daripada isu COVID teman-teman ya, di sini terlihat jelas per hari ini. Ya per hari ini itu ada penurunan ya, ini target kenaikan kemarin sudah mulai ditempuh ya. Ini target sebenarnya sudah dicapai teman-teman ya, targetnya ya di angka sini, cuman dia meninggalkan jejak kenaikan. Kita hapus dulu ya. Kita kita perbaiki dulu sebentar ya. Kita tercapaikan dulu. Tanggal berapa kemarin? Tanggal 12 ya. Nah, kalau sudah tercapai kita bikin tanda kenaikan yang baru di harga biar nggak terlalu jauh teman-teman ngelihatnya ya. Nah, ini kan tanda kenaikan lagi teman-teman. Masih harga yang sama ya. 178, cuman saya pindahin ke depan aja biar lebih enak dilihatnya teman-teman ya. Ini warna biru teman-teman ya. Oke teman-teman, ini masih di jalurnya teman-teman ya. Apabila turun ke sini nggak usah khawatir, 172 nggak usah khawatir. Kenapa? 172 nggak usah khawatir karena masih tidak terlalu jauh daripada MA20-nya dan cenderung ditahan di MA20. Tapi hati-hati kalau sudah lewat sini ya. Kalau ditahan doang di sini nggak jadi masalah, tapi kalau
172-nya dilewatin, waduh bisa ke bawah lagi teman-teman ya. Tapi janganlah, enggak lah ini teman-teman ya. Ini targetnya sudah tercapai dengan baik waktu di sini. Nanti teman-teman ya, ini kan tanda kenaikan 184 nih, targetnya 190. Mungkin teman-teman yang nyangkut di 180 bisalah teman-teman ya. Terus per hari ini juga ada penjualan tapi sedikit ya. Sebenarnya si Omed ini lagi terus diambil di sini nih, ya. Berarti sini si bandar dia sudah mulai ngambil lagi di sini area sini teman, bandar lokal ya. Bandar Padahal kan kemarin sudah mulai ngambil tapi keluar lagi dikit-dikit ya. Tapi pengambilan berapa nih? 91 juta ya. Oh, pengeluaran lumayan juga teman, kalau digabung-gabung pengeluarannya lumayan juga, tinggal seperempatnya berarti ini teman-teman si Poren ya. Cek keluar ya. Cenderung ini si bandar lokalnya keren banget teman-teman ya, cenderung bisa mempertahankan harga ya. Bahkan per hari ini ditahannya sama si LG ini. Si LG kan sebagai bandarnya di sini teman-teman ya. Si LG nahan aja terus, sok silahkan gitu kan. Mau istilahnya mah saya tahan aja gitu kan. Hajar lagi gitu kan. LG sembari nahan sebelah kanan kan, sembari nampung sebelah kiri teman-teman ya. Cenderung tidak mau. Jadi kalau mau yang makan, teman-teman ya kasih tebelin lagi, makan tebelin lagi, teman seperti itulah teman-teman ya. Nah, teman-teman kalau isunya seperti ini lihat nih. Nih tuh isu 3 jam yang lalu dari antara kasus bertambah 2 orang di Sumsel tuh kan. Tempo Yogyakarta keluarkan surat edaran waspada tuh kan. In case DIY terbitkan esek waspada ini ya 10 jam yang lalu. Artinya lagi ada isu itu teman-teman ya. Mungkin nanti alkes lah teman-teman ya. Mungkin kalau barang kata di situ ya juga sih teman-teman ya. Mungkin si bandar lokal juga yang sudah nyiapin gitu kan. Tinggal nanti mau jualan di harga berapa nih, mau jualan harga tinggi atau enggak nih. Biasanya, emiten-emiten yang berhubungan dengan kesehatan ya, kalau sudah berhubungan dengan virus-virus seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan enggak lah teman-teman. Itulah namanya isu teman-teman, itu namanya isu yang memang harus ada bumbunya. Sebuah emiten atau sebuah saham itu kalau tidak ada bumbu berita-berita seperti itu, isu-isu seperti itu, bahkan itu bukan isu lagi menjadi berita gitu teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang akan menjadi, yang punya saham-saham yang kesehatan ya mungkin saatnya untuk siap-siap aja gitu kan. Karena si bandar lokal pun cenderung dia sudah ngambil lagi apalagi si LG gitu ya. Oke ini, sementara ini si Omed ini terus diakumulasi sama bandar lokal, bandar asing kemarin sempat ngambil tapi dia keok juga teman-teman ya, tidak kuat juga untuk mengapa harga. Harusnya kemarin si CC ternyata si CC juga tidak berkutik di hadapan si LG teman-teman ya. Nah modalnya kurang besar teman-teman. Kemarin, si Poren kan terus keluar nih, mencoba si Poren sudah mulai masuk, ternyata malah keluar lagi. Berarti belum siap teman-teman ya, belum siap untuk, di-up ya kalau si LG masih bertahan di sini teman-teman ya. Oke teman-teman untuk si Omed seperti itu ya, masih tenang aja teman-teman. Kalau kenaikan mah kalau saya sendiri kan melihat dari, apa namanya, lukisan market maker-nya ya, sebentar ini masih dipungut terus ya walaupun sekarang ada pembuangan dikit, tapi secara keseluruhan si LG sebagai bandarnya di sini sudah memungut terus teman-teman ya. LG mungut terus nih, perhatikan di sini ya. Jadi, terus-terusan nipu malahan lebih lebih banyak lagi mungutnya si LG ini. Oke teman-teman mungkin seperti itu ya yang bisa saya sampaikan untuk Omed, cenderung sideways atas ini teman-teman ya. Cenderung ambil di harga di sini teman-teman si bandarnya ya. Oke lanjut ada Goto teman-teman ya. Goto, kenapa Goto turun lagi? Kemarin kan saya bilang teman-teman waktu di sini kan nih, waktu di sini kan saya bilang, wah pas ijo kan, hati-hati EMA 10-nya masih menuju ke bawah, saya bilang gitu kan. Terjadilah si kepala kembar kan, baru turun ke bawah ya. Nah ini si bandar lokal masih jualan teman-teman nih. Kemarin sudah asik banget kan di sini ngambil, cuma cuma sehari doang ngambil, sisanya buang, dapat nggak apa-apa. Tidak apa-apa, biarkan aja dulu, biarkan nanti ini kan ada tanda penurunan nih di angka 61 ataupun di angka 59. Ini kalau angka 59 sama 61 ketutup lagi, wah ini sangat luar biasa teman-teman. Saya tidak punya tahanan lagi selain di angka 59. Mudah-mudahan yang angka 59 adalah titik terakhir untuk penurunannya ataupun di sinilah titik terakhir ya. Tapi pinginnya sih ini langsung didorong lagi ya. Tapi bagaimana lagi kalau si bandar lokalnya nggak mau teman-teman, nggak mau ngambil dulu malahan jualan, terus gimana lagi gitu kan. Kemarin sempat ngambil sedikit, dibuang lagi ya Poren lagi gitu yang bertanggung jawab gitu. Tapi tenang aja nih Poren masih banyak teman. Ini malahan penurunannya seperti ini bagus banget kenapa? Karena si Poren terus ngambil. Kalau Poren sudah ngambil banyak teman-teman ya, dia pasti jualan di atas. Untuk memaaf harga itu lumayan teman-teman untuk Poren punya kemampuan untuk itu teman-teman. Atau sekarang begini aja deh.
si Bana Lokal kemarin mungut terus ya barang-barang foreign. Ingat si Bana Lokal mungut terus barang-barang foreign. Sekarang saatnya si Bandar Lokal jualan, teman-teman. Dia mungut siapa? Ya Bandar foreign lah. Kalau kemayu gantian, teman-teman, Bandar Lokal ngejual, maaf, Bandar Lokal ngambil, yang Bandar Lokal ngambil barang-barang daripada Bandar foreign. Sekarang gantian, Bandar Lokal jualan, foreign yang ngambil. Apa buktinya di sini nih? Buktinya tuh. Di sini merah pekat, di sini hijau lumayan, teman-teman. Artinya barang-barang si Bandar Lokal itu diambil sama si foreign. Kapan? Sampai habis, teman-teman ya. Sampai habis bagaimana? Sampai ya kalau bukan habis sebenarnya. Sampai cukup. Ya, sampai cukup. Kalau sudah cukup udah biasa langsung dia juga memaklumi harus ditaikin katanya gitu kan. Kayak saya pikir sih lebih baik dia sideways sebentar ya, tapi sini tidak dikasih sideways ya. Kalau si Goto kerennya itu begitu teman, tidak dikasih sideways loh. Jadi pas turun langsung di up seperti ini. Turun langsung up gitu. Ini juga turun sama makanya kepada teman-teman kan ketika mau ngambil upayakan gitu ya, upayakan MA sebelumnya itu di bawah candle, tapi ada lagi menuju ke atas ya. Nah, itu menjadi tanda-tanda dia akan up. Kalau kemarin kan masih di menuju ke bawah ya. Tunggu lagi teman-teman, tunggu lagi aja ya sampai betul-betul saya masuk. Kalau itu sudah dikasih cuan kan, dari 66 diangkat ke angka 68 kan 2,4%, 3%, hampir 3% kalau 3 miliar kan lumayan teman-teman. Kalau 10 miliar lumayan kan. Makanya si Porento sangat senang di Goto itu begitu, ya bisa ngambil sampai 300 miliar, 200 miliar gitu teman-teman. Tanpa merasa sangat gampang gitu ngambil untuk bahkan 1 triliun pun masih bisa diambil kalau di Goto itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya. Tunggu aja dulu teman-teman, santai aja ya. Santai aja pasti di up kok. Santai aja pasti di up. Tinggal tunggu aja MA10 di bawah kena lagi nih. Lagi harus menuju ke atas ya. Nah mudah-mudahan besok ada dorongan deh. Biar si MA10-nya jangan ke tengah. Ataupun ke bawah tapi harus ke atas. Nah biasa di situ tanda-tanda siap up teman-teman ya. Tenang aja si Bandar Foreign pun cenderung ngebuang. Maaf, si Bandar Foreign pun cenderung nampung teman-teman ya. Kita lihat domestiknya per hari ini. Oh teman-teman kita ya banyak yang ngambil ya. Ada si MB. Nah, teman kita banyak ambil, tapi sini tidak terdeteksi sebagai smart money ya, teman-teman. Makanya dikasih. Oke, teman-teman ya. Ini XL Foreign nih. Ngambil sedikit. Udah banyak duit juga sih XL Foreign ya. Ngejual cuman 2 perak, teman-teman. Emang beli cuma 2 perak, ngejual sampai 50, 80 gitu ya. Emang keren sih. Oke, teman-teman, Gota segitu ya masih aman, tenang aja. Adro nih ada yang punya di harga 3800 sama 2230. Kita cek Adro ya. Adro. Udah trap teman-teman, biarin aja deh, tanda penurunannya sudah dilewatin ya, kita hapus aja. Nah ini ada PDN trap teman-teman ya. Nah ini tanda kenaikan di angka 2110. Sekarang di harga berapa? 1985 ya. Nah teman kita ada yang nyangkut di 3800. Wow, 3800 di sini ya. Wow, di sini ya. Kalau teman-teman nggak punya dana lagi sih bisa aja ke sekalian. Saya punya target utama di angka 4000 teman-teman ya. Cuman memang agak lama gitu. Tapi kalau teman-teman ingin kecembut, upayakan average aja, nanti teman-teman harganya di angka 2790 aja di MA 200-nya ya. Mungkin cepat kejemput di situ ya. Tapi kalau teman-teman sebagai investor ya tinggal nyicil aja lah, teman-teman nyicil nanti ketika nih MA 10-nya lagi di atas karena lagi ketika dia berjalan di relnya average, ketika dia berjalan di relnya average teman-teman. Kalau investing malahan saya sendiri ya investing itu saya selalu kan kalau saya sendiri kan memang selalu dari 3 ini ya teman-teman ya. Contohnya kalau Adro saya beli di mana, saya pasti akan beli di bawah teman-teman. Adro ketika di atas nggak bakal saya beli teman-teman. Walaupun dividennya gede gitu kan. Contohnya di sini teman-teman di angka 2000. Nah, mungkin di angka 2300 di harga tengah itu sebagai harga murahnya teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman kalau di angka 2300 ya masih aman sebenarnya, masih bisa kejemput. Karena apa? Karena setiap dia jatuh dari harga tengahnya, selalu mantul minimal ke harga tengahnya. Bahkan dari harga tengahnya lah mereka di up sampai ke harga pucuknya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman ya. Tenang aja lah teman-teman untuk Adro ini ya. Secara fundamental pun baik gitu kan. Ini walaupun sekarang fundamentalnya di angka 1800 sama 2500 gitu kan. Sekarang udah 1900-nya masih mahal teman kalau berdasarkan apa namanya harga wajar posisi sekarang itu masih mahal teman-teman ya. Sekarang 3 kali ya 3,19 kita cek untuk Adro ini berapa sih
Apalagi kemarin kan isunya bukan isunya ya, beritanya itu emang katanya nanti si dividen Adro itu sudah tidak gede lagi karena sama ADI gitu ya. Ya masing dari situ teman-teman mungkin pada keluar ya gitu ya. Kita cek untuk PR ratio sekarang berapa sih si Adro. Nah, jadi teman-teman nanti kalau mau average gitu ya, kalau syukur-syukur teman-teman bisa average di angka 2.300-an ya, 23990 ya. Tapi kalau teman-teman di angka 27 juga masih bisa kesampaian lah teman di angka 200-nya deh. Kalau punya average, tapi kalau teman-teman mau bertahan ya silahkan aja 3.800 masih bisa kejemput kok. Mungkin bisa ke angka target utama saya kan di angka 4 ribuan nih, 4.100 mungkin kalau 3.600 masih bisa kejemput, tenang aja teman-teman ya. Asal teman-teman bersahabat dengan waktu. Karena kenapa? Soalnya si Bandar Lokal masih jualan terus teman-teman. Maaf, Bandar Pon lagi jualan terus. Ini kan lagi di buyback ya, lagi di buyback, lagi isi buyback. Yeay, kenapa ini? No kayak status pound katanya ya. Statusnya begitu teman-teman ya. Ya, mungkin agak lama dikit teman-teman ya. Nah ini sebenarnya kondisinya si Adro ini kan selain DPD trap, si Bandar Pon itu terus jualan teman-teman ya. Kemarin Bandar Lokal ngambil, buangan lagi. Pasti ada yang nerima, tidak mungkin tidak yang nerima teman. Domestik ya. Wow, ini kayaknya lagi kurang baik nih untuk koneksinya. Tunggu sebentar ya. Nah, mungkin teman-teman untuk PR rasio sekarang kan di angka 3,54 ya. Nah, ini di angka 19, artinya berdasarkan PR rasio sih masih posisi mahal gitu teman-teman ya. Makanya ini si Bandar Lokal sama si Poren cenderung dia menurunin tensi dulu teman-teman ya. Turunnya sampai mana nih, bisa sampai ke level 1910 ataupun bahkan bisa ke angka 1865 teman-teman ya. Bisa diturunkan ke level di harga wajarnya teman-teman ya. Tapi tenang aja teman-teman ya, selagi emiten ini punya fundamental baik, santai aja teman-teman ya. Kenapa santai? Karena mungkin ini lagi pembuangan dari si Bandar Lokal dan Poren ya. Karena cenderung kan si Adro ini lagi di buyback juga gitu kan. Yang namanya buyback ya cenderung dia akan mempertahankan di harga yang sebenarnya berdasarkan keinginan seorang emiten gitu kan, keinginan emitennya gitu ya, bukan seorang emiten. Sebeda teman-teman, jadi yang punya hak untuk menaikkan dan menurunkan sebenarnya emitennya sendiri itu sendiri gitu ya. Makanya dia cenderung menyesuaikan lah. Ini katanya harus di-buyback kenapa? Karena tidak sesuai dengan fundamentalnya, bisa jadi seperti itu teman-teman ya. Baik teman-teman, 2.300 ada juga 2230. 2230 di mana? 2230. Area sini ya? Masih bisa kejemput area tenang aja sih teman-teman. Kali juga kan turun karena ada pilihan trap aja. Apalagi di sini ada gap yang sangat lebar masih ketutup lah teman-teman ya. Kan beberapa target juga kan sudah terpenuhi semua nih sejarahnya gitu kan. Ya walaupun harga wajarnya 1865 tapi tidak tertutup kemungkinan kan dia mengikuti harga wajar daripada PBB-nya 2.500 ya. Ya untuk 2.300 juga masih bisa kejemput teman-teman ya. Oke, tunggu aja teman-teman ya karena masih ada area penurunannya walaupun di sini ada si candle hijau teman-teman, tapi saya pikir sih dia kalau turun lagi ke angka 1920 ataupun ke harga wajar berdasarkan rumus PR ratio akan lebih baik lagi lah. Nah posisinya si Bandar Poren lagi terus jualan nih ya. Poren terus jualan. Bandar Lokal kembali jualan, jualan, tidak berselang lama beli, jualan lagi. Artinya masih terus dibuang. Kenapa dibuang? Ada yang nerima. Siapa yang nerima? Nah, itulah kadang-kadang emiten itu pakai apa istilahnya ya, pakai broker lain juga teman-teman ya. Karena kita juga ada istilahnya ada hidden yang beli itu apa namanya ya, investor hidden gitu ya. Hidden investor lah atau kan market maker tapi dia nyaru di mana aja teman-teman yang bisa mengambil saham-sahamnya atas instruksi daripada seorang emiten teman-teman. Seperti itu teman-teman ya. Ya harus tahulah seperti teman-teman ya. Karena kalau tidak ada yang seperti itu kita tidak asik aja teman, tenang aja. Walaupun sahamnya terbuka TBK tapi kalau soal broker siapa yang ngambil market maker ya jangan ada yang tahu lah. Biar apa? Biar asik aja teman-teman ya. Kalau tidak begitu tidak asik. Makanya kalau lurus lurus terus agak enak teman-teman. Kalau emitennya lurus terus saya kan teman-teman kesal juga kan. Turun ke bawah terus kesal juga. Ke atas terus deg-degan juga. Ya mau gimana dong gitu kan. Ya biasa turun naik itu kan ada seninya. Maka saya bilang bagaimana saya melihat seorang lukisan market maker itu begini.
Ya enak kelihatannya gitu kan, naik turun sideways, naik turun, nanti naik lagi. Itu kan lebih asik teman-teman ya. Jadi kita dilatih, psikologis kita itu dilatih teman-teman. Oke, untuk ADO santai aja 2.300 masih bisa kecebut, cuman yang angka agak besar dikit. Kalau masih punya dana mungkin teman-teman bisa average ke level 2.700. Di situ teman-teman makin udah kalau udah di situ udah tenang lah, tunggu aja. Ya karena di situ juga tidak jauh daripada harga tengahnya kan, yang ke 2.300. Nah, kalau teman-teman mungkin kalau mau nunggu agak lama dikit ya saya punya harga target di angka 4 ribuan teman-teman untuk Android. Punya target utama di sini nih. Di angka 4.070 teman-teman ya. Oke, teman-teman, Adro sudah, terus BMTR ya. BMTR. BMTR lagi ada jualan Bana Lokal dan Poren ya, teman-teman ya. Ini target kenaikannya sudah dijemput dengan baik. Kita hapus aja ya. Nah, ini bukan target kenaikan, teman-teman ya. Malahan di sini ada target penurunan di sini, gap ya. Mudah-mudahan tidak jauh dari sini ya. Terus di up lagi ya karena ini kalau teman-teman perhatikan BMTR ya. Masih EMA 10-nya masih berada nembus ke candle, artinya masih posisi downtrend ya. Lebih baik teman-teman tunggu dulu gitu ya. Saya punya target penurunan di sini aja nih teman-teman, tidak ada, ini kan support nih. Hanya di sini aja nih teman-teman. Nah, yang 126 sana di angka 122 ini tanggal 8 tanggal 9 bukan. Nah, ini teman-teman yang terakhir di tanggal 8 tanggal 9 kan. Di sini nih. Yang menunjukkan jejak penurunan di angka 122. Posisi sekarang itu adalah posisi downtrend. Kenapa? Ya MA10 kan di bawah di atas candle teman-teman. Dan ini nembus. Terus ini Bana Lokal lagi jualan, Polen pun lagi jualan. Santai aja dulu. Kenapa yang dari Mas? Soalnya masih teman-teman kita. Upayakan nanti kalau mau ngambil MA10 di bawah candle lagi teman-teman, targetnya bisa ke angka 147 teman di situ ya. Karena sini tidak punya target kan di sini kan. Nah, hanya di sini ya di angka 148 147 lah. Tapi kalau mau ngambil upayakan nanti MA10 di bawah candle menuju ke atas. Dan kalau ada konfirmasi dari seorang Bana Lokal atau Polen minimal 2 sampai 3 hari sudah mulai ngambil, itu akan lebih baik lagi. Smart money sudah mulai ngumpul, mungkin teman-teman kita ada bagian dari smart money-nya. Jadi cenderung santai aja dulu kalau teman-teman mau ngambil ataupun mau average, santai aja dulu. Jangan terburu-buru teman-teman. Tekan psikologis teman-teman ya. Ini kuartal 4-nya belum dihitung, kuartal 1-nya ya. BMTR ini posisinya di mana sih BMTR? BMTR, BMTR, BMTR. Murah banget teman-teman ya. Ini milik fundamental. Nanti kalau keburu saya hitung nih. Harga wajarnya berapa sekarang. Langsung aja teman-teman ya. Oke, langsung hitung aja ya. Dari 332 miliar ke angka 195 miliar artinya cenderung menurun. Terus untuk revenue-nya 2890, 2809 menurun teman-teman ya. Cenderung revenue menurun, net income pun menurun ya. Nah ini PRS-nya 5.64, rata-rata di angka 4, berarti cenderung mahal ya. Kita cek berapa harga wajarnya. Untuk EPS-nya berapa sekarang? 2410 ya. 24 24.10 dikali dengan PRS-nya berapa sekarang? 4.68 ya. 4.68. 112 teman-teman sekarang di harga 136 ya, berarti benar-benar harganya mahal, 136 mahal. Kita berdasarkan PBP berapa harga bukunya? 99632 99632 996.32 dikalikan 32 dikali dengan PBB rata-ratanya berapa? 0.28 0.28. Jadi kalau berdasarkan PBB masih enak ya, masih enak. Masih lumayan murah harga sekarang yaitu 136 kan, tapi kalau melihat dari harga wajarnya masih di angka 200-an gitu kan. Nah, kita langsung tulis di sini aja teman-teman ya. Biar sekalian teman-teman ya. Ini berapa? 13112 ya. 278. Sorry ya teman-teman ya.
Kencang ya ke telinga ya. Sorry sorry sorry. Nah, teman-teman sudah ya, sudah saya catat ya harga wajarnya 112.278 cenderung meningkat sih kalau untuk PBB-nya. Baik teman-teman, ya seperti itu ya. Jadi untuk BMTR, teman-teman santai aja dulu kalau mau ngambil ya upayakan EMA sebelum di bawah kanan menuju ke atas karena posisi sekarang masih posisi mahal berdasarkan harga PR rasio tapi berdasarkan PBB masih posisi murah. Tapi saya sarankan lebih baik teman-teman santai aja dulu karena upaya dari seorang Badan Loka dan Poren ngebuangnya sangat signifikan yang nerima teman-teman kita ya. Nanti biasanya ditunggu sama Bandar Poren itu atau Bandar Loka itu, nah siapa yang mau cut loss saya terima. Seperti itu ya teman-teman ya. Lanjut ada men teman-teman, men ya. Men. Wih, men lagi keren teman-teman nih. Lagi MA10 di bawah candle menuju ke atas. Oh, hari ini hati-hati ya, dia kena si kepala kembar ya, hati-hati nih teman-teman ya. Tapi di sini bagus teman-teman, si men itu tidak punya tanda penurunan selain di angka 36, 34, 30, 29 kok 29 ya, sini nih 29, terus di angka 26 teman-teman ya. Cenderung dia meninggalkan gapnya sangat lebar di situ. Tapi sekarang lagi posisi dia uptrend ya. Tapi di sini ada si kepala kembar, hati-hati ya. Nah, kalau dia turun teman-teman ya, contohnya turun lagi ya. Dia ke level 46 masih aman. Turun ke level 45 masih aman ya, itu situ ya. Tapi kalau sudah bablas 44-nya teman-teman ya, teman-teman nanti bisa khawatir bisa turun kembali ke level untuk menjemput PR ya di sini nih. Nah, di 37 sama di angka sini nih, di angka 40 teman-teman ya. Itu adalah PR-nya teman-teman ya. Ini saya ganti deh, kata teman kita harus diganti katanya. Merah, terus saya kasih merah deh. Nah, ini kayaknya kelihatan bagus teman-teman ya. Nggak biru semua gitu ya. Nah, kan nggak biru semua kan. Nah, tuh teman-teman. Oh iya benar harus diganti sama yang warna gini teman-teman ya. Bagus ya kelihatannya. Jadi nggak biru semuanya. Oke teman-teman ya, bandar lokal cenderung sebenarnya terus ngambil ya nih. Jadi walaupun ada penurunan atau penjualan seorang porennya, tapi kalau dari pengambilan seorang bandar lokalnya terus ngambil ya. Walaupun ada pembohongan dikit-dikit, tapi sebenarnya si bandar lokal terus ngambil. Jadi saya pikir semen bisa lah tambah ke targetnya ya. 52 teman-teman di targetnya ya. Hanya ada si kepala kembar, hati-hati aja untuk penurunannya. Mungkin yang saya tadi bilang itu ya, 46 sama di angka 44 masih aman. Tapi kalau jeblos itu ya hati-hati aja. Karena sudah keluar daripada MA20-nya. Walaupun secara MA200 pun masih posisi ke atas. Kita cek men posisi di mana. Men. Nah, ini men posisinya itu masih di tengah ke bawah. Ini emitan IAP duluan sampai mentok ke harga 125. Targetnya jangan tinggi-tinggi dulu ke angka garis tengah aja 62. 62 kalau terlalu jauh mentok mungkin angka di angka 59 ataupun di bawahnya di 58 atau 57 ataupun teman-teman nanti ke 56 aja itu sudah cukup. Nanti teman-teman lihat untuk MA10 sama MA20-nya, kalau dia posisi di bawah masih akan melanjutkan kenaikan. Karena gap yang sangat luas kemarin sudah mulai dilewati di sini teman-teman ya. Tapi dia meninggalkan juga gap yang sangat luas juga gap down-nya gitu kan. Gap up-nya, mulai kan gap down nih, ini gap up, nah dia meninggalkan jejak penurunannya. Maka ini emiten nanti kalau malahan nanti teman-teman kalau emiten ini di bawah ke angka 26, 20, nah disitulah ngambilnya teman-teman enaknya di harga murahnya teman-teman di sini nih. Maka 9 perak, 10 perak teman-teman. Karena ini kan akselerasi teman-teman ya. Cenderung di situ aja ngambilnya teman-teman ya. Ini 50,50 untuk PRS-nya sudah mulai milik bandar ini teman. Apalagi ini bandar sudah mulai akumulasi. Saya pikir sih bisalah teman-teman ke angka sinilah minimal ke angka 54 teman-teman. Lanjut ada MBMA ya, MBMA.
Nah, teman-teman, kalau sebenarnya kalau teman-teman memperhatikan video saya, teman-teman ya, memperhatikan video saya yang terakhir aja, ini kan, yang terlewati hanya baru satu tanda kenaikan di level sini nih, ini tanda kenaikan sudah tersentuh kan 480, sudah kan, sudah terlewati, bahkan targetnya sudah disentuh kembali kan. Nah, ini harusnya saya cabut, ini saya ganti tercapai dulu ya, biar tidak kagok ya. Kenapa harus tercapai, teman-teman? Karena untuk sejarahnya saya harus punya sejarah di sini, teman-teman ya. Kemarin tanggal 12 kan tercapainya, nah kita kecilin dulu nih, karena sudah tercapai kita hapus ya. Kenapa saya sekarang harus menghapus? Karena, ada tanda kenaikan di sini teman-teman ya. Nah, ini tanda kenaikan, biar jadi baru teman-teman ya. Ini biar jadi baru kembali ya di angka 488. Nah, apabila dia turun teman-teman ya ke MA10 di sini 416 masih aman. Di sini gua ada tanda penurunan di angka 414-nya, itu masih aman. Turun ke level 428 di si ekor hijaunya masih aman. Bahkan turun ke level 384 masih aman. Kenapa? Masih ditahan di MA20. Kecuali dia jebol ke area 370. Ya bisa ke bawah ke angka 360 ya. Posisi sekarang masih uptrend ya, apalagi mudah-mudahan besok mungkin ditahan di MA 200-nya karena tanda kenaikan sudah dibikin di angka 488 dan dia sudah menegang gap kecil di sini nih. Di 460 itu gap kecil teman-teman di sini nih. Ini gap kecil. Nah, ini biru ya. Nah, biru yang pekat aja deh. Nah, ini biru. Nah, ini tanda kenaikan kita ganti sama biru ya. Biru, biru, biru generasi baru ya. Oke, teman-teman kita ganti sama warna oranye ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ini yang warna merah itu 44 itu adalah CMA 200 teman-teman ya. Nah, seperti jadi untuk MMA seperti itu ya. Sebenarnya kalau teman-teman memperhatikan video yang terakhir pun masih bisa update teman-teman ya. Nah, ini targetnya ke harga tengah aja nih. Harga tengah nih, target harga tengah 3 garis. Nah, di sini harga tengah itu. MBMA ya. Nih, teman-teman ya. MBMA, saya terlepas daripada isu-isu apapun teman-teman ya. Nah, di sini aja targetnya nih. Ini MBMA itu milik siapa? Milik bandar, teman. Jadi tergantung bandarnya. Nah, sekarang bandar lokal sudah akumulasi kembali di harga tingginya. Sini teman-teman nih, ya. 11 Juni si bandar lokal itu akumulasi, ada pembuangan tanggal 12 Juninya sembari menjemput target kenaikan yang saya bikin, teman-teman di sini ya. Target kenaikan sudah dilalui dengan baik. Nah, sekarang itu sudah ngambil 60,8 ribu lot ya. Kalau foreign bagaimana? Sempat ngambil 3 hari, selang 1 hari, tapi selanjutnya dia jualan. Bahkan mungkin kembali waktu ngambil saya sudah habis, teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan sudah ada dorongan lagi nih, makanya mudah-mudahan ditahan di MA 200-nya biar si foreign masuk kembali ya. Kita cek untuk foreign. Nah, ZPYU kan sudah masuk, teman-teman ya. ZPYU masuk, teman-teman ya, mungkin lagi nerima. Dan juga si bandar lokal, bandar foreign juga tidak terlalu besar lah pembuangannya, teman-teman ya. Per hari ini transaksi tidak terlalu besar lah teman-teman untuk pembuangannya. Oke, MBMA masih posisi uptrend, bandar lokal sedang akumulasi kembali ataupun ya lagi ngumpulin barang dulu. Foreign sudah mulai keluar sedikit, tapi ZP sama YU sudah mulai masuk. Tanda kenaikan sudah saya bikin yang baru di angka 492 walaupun kemarin sudah tercapai dengan baik. Tanda kenaikan juga di angka 460. Kalau dia lewat ke angka 416 masih aman. Bahkan lewat ke MA20 386 masih aman. Jeblos daripada situ hati-hati ke bawah, teman-teman ya. Oke, teman-teman, mungkin MBMA seperti itu ya, targetnya di situ, teman-teman ya. Yang terdekatnya nanti kalau kejebol kita sampai ke sini, teman-teman. 660 ya. Oke, teman-teman, kali ini harga bandar jadi tergantung bandar. Ini yang harus diikutin kalau harga bandar ya hampir semuanya sih, teman-teman ya. Tergantung daripada bandar lokal dan foreign. Sebenarnya siapa yang nguasain, teman-teman. Contohnya ada emiten yang dikuasain sama foreign, ada yang dikuasain sama bandar lokal, teman-teman, seperti itulah. Mulai ini kan dikuasain sama bandar lokal, teman-teman, seperti itu lah. Ya, si MBMA ini. Tapi kalau sudah foreign masuk, nah menjadi bantuan untuk bisa memaaf harga gitu, teman-teman ya. MDKA nih, kita lihat MDKA.
MDK CBW sudah masuk nih. BBZPAKLG, BK, broker bagus semua ini teman-teman ya. Dan sudah terlihat jelas MDKA ini udah lama nggak dibahas ya. Bukan lama nggak dibahas karena nggak ada yang nanyain. Akhirnya ada yang nanyain ya saya bahas lah. 13.06. PDA di sini nih, tanggal berapa nih kecapai? Tanggal 19 ya. 05.25. Jadi kemarin itu ditargetkan tanggal 16.01 baru kejemput 05, berarti 4 bulan teman-teman ya. 4 bulan juga lumayan teman-teman. Dalam jangka waktu 4 bulan teman-teman bisa dari sinilah EMA 10 nih. 4 bulan 49%. Bank mana teman-teman yang memberikan return 50% ya? Coba bank mana? Nggak ada kan? Cuma di saham. Makanya kalau kata orang investor itu, kalau mencari harta karun terjun ke saham teman-teman ya. Kalau mencari harta karun kan bukan sehari 2 hari teman-teman. Jackpotnya itu kadang-kadang sudah puluhan tahun baru jackpot teman-teman ya. Tapi ya kalau di saham kan masih ada analisa, sama penggalian harta karun juga kan analisa juga, survei juga gitu kan. Nah mungkin teman-teman belajar dari situ, berangkat dari situlah gitu ya. Dan teman-teman bisa seperti itu. Ya analisa itu penting. Pentingnya kenapa? Biar teman-teman mau menentukan mau beli fundamental atau mau beli harga bandar teman-teman. Tinggal 2 pilihan itu aja teman-teman ya. Sudah target sudah dipenuhi dengan baik si kepala merahnya. Ini juga target sudah tercapai dengan baik. Ini banyak target yang tercapai teman-teman di sini. Ini buat sejarah aja teman-teman. Jadi kalau ada yang nanya itu tiba-tiba tercapai dari mana? Nah, lihat tuh videonya tanggal 4/05/25 tanggal sekarang gitu kan. Ini tercapainya. Jadi udah saya bisa bercerita gitu teman-teman ya. Oke, posisi MDK uptrend. Nah, kalau lagi uptrend begini, teman-teman ya, upayakan teman-teman lihat posisinya sekarang di MDK itu di mana, MDKA. Posisi di mana dulu nih ya. Jadi kalau teman-teman mau beli emiten itu, periksa dulu sini ya. Wow, dia lagi sudah mantul dari harga murahnya. Jadi untuk harga murah lagi apakah bisa? Tunggu harus ada konfirmasi lagi. Kenapa? Harus ada peristiwa downtrend kembali gitu kan. Ini milik siapa? Perhatikan PR tengah-tengahnya, PR rasionya 104 sudah pasti fix milik bandar teman-teman ya. Nah teman-teman karena sekarang lagi uptrend ikutin aja teman-teman ya. Kalau lagi uptrend ikutin aja seperti itu. Contohnya dia dibawa ke bawah kembali lagi. Nah teman-teman tinggal mau cut loss di mana? Apakah teman-teman mau cut loss di MA10, MA20 atau cenderung teman-teman santai ini posisi uptrend paling nunggu koreksian gitu kan. Atau teman-teman mau ngambil nanti nunggu koreksi dulu. Nah, kuat list aja teman-teman seperti itu teman-teman ya. Oke, ini tanda penurunannya ada level sini teman-teman. Di angka 1810 ya itu harga untuk penurunannya ya. Nah, udah diganti ya situ tuh. Terus kita cek lagi di mana area penurunannya. Nah, ini area penurunannya. Jadi kalau di 2130 turun masih aman. Kenapa? Karena masih ada CMA 20 sebagai tahanan ya. Nah, apabila turun ke level sini juga kalau masih sedikit masih aman ya. Hanya menyentuh aja masih aman. Tapi kalau sudah bablas sampai ke level sini teman-teman ya ke 1915 waspada dia bisa ke angka 1800 karena di sini ada gap kecil 1935 pas banget di MA 200-nya. Target sini ya, ini baru kesentuh aja nih 2300 ya. Kita tulis target di sini teman-teman ya. Target teman-teman ya 13.0625. Nah, MDK masih posisi uptrend teman-teman ya. Ingat ya, posisi uptrend, hati-hatinya juga teman-teman harus mengingatkan jangan sampai teman-teman ngambil all in karena posisinya walaupun betul posisi dari harga murah, harga tengah ke bawah itu cenderung murah teman-teman ya. Tapi teman-teman juga harus yang punya akal, punya planning. Ingat harus punya planning teman-teman ya. Ini posisi uptrend yang masih di bawah mah lanjutin aja teman-teman ya. Kalau dia koreksi-koreksi dikit wajar lah teman-teman ya. Nah ini target sesungguhnya di angka 2980. Nah saya sampai sini aja pengawalan nih nanti ya. Di angka berapa nih? 29 2990 ya. Nah itu target saya teman-teman ya.
Oke teman-teman ya, tanda-tanda penurunnya sudah saya bikin dan hati-hatinya sudah saya bikin, dan target yang agak sudah mulai kesentuh di angka 2310, target utamanya ada di angka 2980. 290 di mana nih? Berarti di sini ya. Nah, masih wajar lah di sini teman-teman ya. Masih saya target itu masih di bawah harga tengah teman-teman ya. Oke teman-teman, di market itu jangan terlalu serakah lah teman-teman ya. Tahu sendirilah. Malah dipindahin. Kalau kita serakah itu cenderung tidak baik teman-teman. Oke teman-teman, oh ini isiannya dulu isian. Pada lokal cenderung akumulasi ya, walaupun keluar masuk, tetapi dia masih punya barang banyak. Foreign bagaimana? Foreign cenderung jualan ya. Kecenderungan dua, perhatikan di sini nih. Banyak merahnya daripada hijaunya. Oh di sini kan banyak hijaunya daripada merahnya. Artinya bandar lokal yang menguasai teman-teman ya. Oke, foreign si BB sudah mulai masuk, JP masuk, LG sudah mulai masuk di foreign teman-teman ya. Tapi kita tinggal ngedorong aja lah ininya. Smart juga sudah mulai ngumpul dengan baik. Ada AZ, YP sama PD teman-teman ya. Oke, teman-teman, MDKA seperti itu ya. Lanjut ada KKGI ini. KKGI saya suka dengan KKGI kenapa? Cenderung dia itu emiten yang turun naiknya enak teman-teman. KKGI. Teman-teman nyangkut di 600 masih bisa kejemput, nyangkut di 500 masih bisa kejemput. Itulah KKGI teman-teman ya. Mana KKGI? Nah, KKGI itu sering dijual di harga premium. Artinya apa? Artinya emiten ini dijual di harga tengah ke atas ya. Di harga tengah ke atas dan dia punya mentok di harga 700. Jadi kalau teman-teman lihat 600 ya masih bisa kejemput nih ya. Tapi kalau teman-teman pengen average sekarang waktunya average ya. Karena dia sudah melewati harga termurahnya termurah. Harga di bawah harga tengahnya sudah mulai dilewatin teman-teman ya. Nah, di sini nih ya. Cuma dia masih punya PR sampai tanggal 8 tanggal 9. Ini tanda kenaikan sudah tercapai dengan baik di sini teman-teman ya. Ini sudah tercapai dengan baik, tercapai. Tanda kenaikannya ya di angka 12 06 25. Jadi kalau yang berfundamental baik Mas santai. Ini emiten fundamental teman-teman ya. Dan cenderung dia siklikal teman-teman naik turun lagi. Jadi ini dibatasin kenaikannya sampai ke level 500, 600 lah teman-teman ya. Ya kalau beruntung teman-teman bisa ke 700 atau ke angka 665. Tapi standarnya 600 aja teman-teman. Udah target 600 aja. Ya, sudah kejemput atau enggak 590 teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman kalau di harga 400 sekarang kan ke 500 masih ada 100 poin lagi ya. Berapa 100 bagi 400? Berapa poin? 25% teman-teman ya. Kalau teman-teman pingin ke 200 poin ke angka 600 ya agak lama dikit. Sekitar berapa persen? 50%. Ya, begitu teman-teman cara ngitungnya udah. Ya, udah saya punya harga sekitar 20%. Jadi cenderung ditahan di situ ya. Lumayan teman-teman ngambil 20%. Kalau teman-teman 10 miliar teman-teman. Tapi jangan gede-gede sampai miliaran di sini teman-teman lah. 100-an juta aja lah kalau di sini mah ya. Oke. Nah, ini si Bandar Forest sebenarnya kemarin sudah ngambil ini seminggu ya. Ada pembuangan hari ini wajar ya, ingat ya. Ada pembuangan hari ini wajar sedikit. Ini bandar lokal nih. Kemarin sudah mulai bagus, sekarang malah keluar teman-teman ya. Secara MA sudah mulai bagus teman-teman ya, tetap harus hati-hati juga karena dia meninggalkan jejak penurunan. Di sini nih jejak penurunan ya. Di angka 400 ya. Nah, apabila turun ke 400 teman-teman masih aman. Kenapa? Seperti biasa masih ditahan MA 10-nya bahkan turun ke level berapa nih? Ke angka 396 masih aman. Kecuali kalau dia sudah mulai turun ke level sini nih. Ini kan ada si ekor merah ya. 390 bisa dibawa ke bawah lagi teman-teman ya. Kenapa? Karena di situ ada si ekor merah itu gap teman-teman ya. Nah, kalau saya lebih asik lagi sebenarnya di sini 358 ataupun di angka 330 karena nggak dikasih di supportnya teman-teman. Mungkin ke sana sini bisa lah 358. Jadi nanti harus beli ke targetnya ke sini 456. 456 ke bobol teman-teman. Ini kan yang tertinggi yang paling tinggi di sini sebelumnya sudah dilewatin. Ini baru nguji harga tertinggi di sini kan tercapai ini kan mulai tercapai dia walaupun dia meninggalkan jejak penurunan di sini ya. Jadi kalau besok-besok koreksi ke level sini aman ya, sampai sini pun masih aman. Kecuali saya bilang ke sini nih. Harus hati-hati 388 teman-teman ya.
Foreign akumulasi kemarin 4 hari, bandar lokal jual lumayan teman-teman ya, hati-hati ya, karena sini ada yang nerima siapa teman kita. Nah, teman kita sini nerima. Smart Money kemarin sebelum masuk ada kenaikan lumayan kan, berapa persen sini naik? Dari EMA 10-nya. 4% ya, 4% kali 4 miliar lumayan lah teman-teman ya. Ya teman-teman lagi posisi uptrend ya. Jadi walaupun koreksi-koreksi dikit wajar, asal jangan lepas daripada 390. 390 turun ya bisa ke bawah lagi dong teman-teman ya. Oke, target selanjutnya ada di angka 456 dulu ya. Kalau teman-teman fundamentalis 600 aja lah teman-teman ya. Mulai sekarang tunggu kalau makin turun tambah muatan, bukan average ya, tambah muatan aja. Kalau average mah teman-teman harusnya itu buat emiten-emiten yang sudah harga tinggi gitu teman-teman ya. Kalau sudah harga begini mah ya harusnya ini mah nambah muatan aja. Kenapa ini di sini murahnya, premiumnya di harga premium ya. Cenderung emang di sini teman-teman ya, sekongkol-sekongkolnya. Peredarannya di sini aja gitu teman-teman. Makanya kalau dibawa ke bawah lagi, wah teman-teman sudah asik tuh gitu kan. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja ya untuk KKGI ya. Posisi uptrend udah bagus teman-teman ya. Bandar lokal belum sudah jualan, tapi bandar foreign sekarang sudah mulai masuk teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin untuk KKGI seperti itu, waspadalah, waspadalah, waspadalah apabila sudah turun ke level 392 teman-teman ya. Nah kalau sekarang mah nikmatin aja teman-teman kenaikannya gitu kan. Oke teman-teman, lanjut. Ada emiten apa lagi nih? Ada Dewa teman-teman ya. Dewa, oh Dewi. Dewa Dewi. Ini udah berapa menit teman-teman? Wah udah 1 jam lebih teman-teman ya. Dewa posisi uptrend teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, sudah saya kasih tahu di sini ya. Ini posisi udah pucuk teman-teman. Ini sudah keluar lagi nih. Si kepala kembar, hati-hati ya. Kepala kembar nih. Udah turun kan 1 hari ini. Nah dia kalau masih turun sini sih masih aman sih teman-teman ya. 184 masih aman ya di sini ya. Masih ditahan ya mas 10-nya. Bahkan ke sini pun masih aman. Kalau sudah lepas daripada sini yang bahaya men ya. 159 bisa ke bawah lagi. Tapi sudah saya jelaskan bahwa Dewa itu emang posisi sudah mahal banget ya. Sudah mahal banget, sudah saya jelaskan ya di video sebelumnya nih. Ya sudah over banget nih ya, over banget mau kemana? Paling mentok di sini aja lah, udah tinggal berapa persen lagi kok ini. Ya, udahlah teman-teman ya. Kecuali kalau teman-teman yang tinggal 20% lagi. Kalau teman-teman dari bawah oke lah gitu, jangan jual dulu gitu teman-teman. Tapi kalau teman-teman yang baru masuk sudahlah tinggal 20% lagi lah. Oke, come on teman-teman, cari yang di bawah lah. Ya, cari yang di bawah, cari yang di bawah. Walaupun sekarang emang bandar lokal sama foreign cenderung masuk. Tapi kalau teman-teman sang pemberani ya silahkan aja. Ini masih posisi uptrend ya. Ini masih posisi uptrend. Harusnya saya sudah selesai pengamatan di sini nih. Udah lama teman pengawalan selesai. Cuman karena banyak yang nanya mungkin karena teman-teman yang baru ya mungkin ya. Banyak yang nanya akhirnya saya bahas lagi gitu kan. Posisi masih uptrend, teman-teman masih posisi bisa up, bisa teman-teman. Kenapa? Karena posisi MA10 masih menuju ke atas secara TA. Tapi hati-hati ini sudah mulai dipucuk. Pucuk-pucuknya paling pucuk, jatuh sakit teman-teman ya. Kalau jatuh sakit ini teman-teman, perhatikan nih kalau ngejatuhin. Berapa bulan? 21 Februari sampai April, Februari, Maret, April, 3 bulan teman-teman naik nuruninnya. Nah, sanggup nggak? Lebih baik tunggu di bawah. Tunggu di bawah. Udah. Ambil kesempatan yang kedua, nanti kenaikan tidak terlalu tinggi lagi, tapi mungkin contoh gini nih. Pucuk ya, diturunin teman-teman ya. Nanti kan ambil kesempatan keduanya sama ya emas 5 karena menurunkannya. Targetnya jangan jauh-jauh jangan sampai ke tinggi lagi, tapi ke setengahnya di sini. Nah, contohnya diturunin sampai level sini ya. Nanti targetnya jangan ke pucuk lagi. Nah, di sinilah 150 ya. Tapi tunggu dia kesempatan kedua. Biasanya kalau kesempatan kedua itu tidak melebihi pucuk sebelumnya. Ya. Apalagi posisi bandar lokal lagi jualan. Nah, kenapa apakah bisa naik? Karena si bandar lokal, maaf, si bandar foreign belum jualan. Ya, berarti kan bandar foreign masih di atas, teman-teman ya. Oke, nah, kalau bandar foreign jualan ya biasanya bandar foreign jualan seperti apa? Dia akan sideways atas beberapa hari ini nih. Tuh ya. Saya matahari nanti sudah menyentuh MA10 jualan da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 d. Ya seperti itu teman-teman ya, hati-hati ya, hati-hati. Bukannya saya tidak ini teman-teman ya, walaupun ada kenaikan tapi cenderung lebih baiklah udahlah udah. Ini sudah pucuk teman, sudah pucuk si Dewa ini ya.
Oke, teman-teman, kalau sudah pucuk, cari emiten yang di bawah, masih banyak emiten yang di bawah, teman-teman, ya. Tapi terima kasih teman-teman yang telah, menanyakan untuk Dewa ini. Harusnya saya nyatakan selesai sih, teman-teman, ya. Saya nyatakan selesai, ada banyak yang nanya, ya udahlah. Sebenarnya ini sudah lama teman selesainya. Tapi kemarin karena ada penurunan, maka saya bahas lagi gitu, teman-teman, ya. Jadi kalau saya pengawalan di sini sudah selesai, udah. Ketika ada penurunan baru kita akan bahas lagi, ya. Biar istirahat biar saya istirahat untuk membahas Dewa gitu teman-teman ya. Ada beberapa emiten kan kayak BRVT saya udah istirahatkan tidak dibahas lagi. Terus TPIA saya istirahatkan tidak membahas lagi. Kapan mulai ngebahas lagi? Ketika sudah melewati harga, contoh di sini nih, sudah melewati harga pengawalannya. Naik naik naik, tiba-tiba turun sudah melewati sini ya. Nah, baru kita bahas. Begitu teman-teman ya. Biar rolling lah teman-teman ya. Ya teman-teman, seperti itu ya untuk Dewa ya. Walaupun ada kesempatan naik karena si Bandaporen belum jualan signifikan, tapi tetap harus hati-hati teman-teman ya. Sudah di pucuknya, pucuk banget. Lanjut ya, ada saya PSSI ya. Eh, PSSI, sampai PSSI aja dulu ya. Udah 1 jam lebih soalnya teman-teman ya. Masih ada beberapa emiten harus 17 di sini nih. Nanti ya kita bahas ya untuk bagian kedua aja sampai 14 aja ya. Sampai PSSI, soalnya PSSI juga agak lumayan nih. Tunggu sebentar ya, saya cari beritanya dulu. Nah, teman-teman, isunya itu di sini, teman-teman ya. Pemilik kapal buka suara soal nama JKW dan Iriana di armadanya. Ya, ini 2 hari yang lalu. Terus ini pemilik buka suara heboh kapal JKW Mahakam dan DBRina. Terlepas daripada itu, teman-teman, terlepas daripada nama apapun, silakanlah kalau politik silahkan berpolitik, kalau mau disangkut pautkan dengan politik silahkan gitu, teman-teman ya. Tapi teman-teman tetap saya berpatokannya kepada lukisan market maker. Apa itu lukisan market maker? Makanya saya setiap ngebahas, berita teman-teman ya, yang ada berita saya selalu diselingi dengan yang namanya lukisan market maker. Inilah lukisan market maker-nya teman-teman ya. Terjadi penurunan, ya terjadi penurunan, ya ini kan udah lama nggak dibahas teman-teman ya. Kita hapus-hapus dulu. Jadi ini beritanya seperti ini dan, saya baca tadi berita pun bahwa si pemilik, kapalnya pun tidak mengakui itu hanya, eee, alasannya itu hanya sebuah nama aja ya, istilahnya secara garis besarnya tidak ada sangkut pautnya gitu ya, dia, menjawabnya secara bijak aja teman-teman ya, hanya kebetulan aja katanya gitu. Nah mungkin ya berangkat dari situlah teman-teman ya. Mungkin teman kita sangat, "Wah bagaimana nih dengan emitennya?" Gitu kan. Ternyata responnya perhatikan teman, ini kan berapa hari yang lalu ya? 2 hari yang lalu ya? 2 hari yang lalu 2 hari yang lalu. Belum teman-teman, sampai dulu, sabar sabar. 2 hari yang lalu katanya. Nah, ini 2 hari yang lalu di sini berarti kan 11 Juni kan? Nah, terjadi penurunan betul, cuma sedikit doang tadi penurunannya, ya di sini itu. Nah, kita hapus-hapus dulu ya, ini target target penurunan dihapus, ini juga hapus, ini jangan ya. Target kenaikan tercapai dengan baik kan di sini kan. Nah, ini baru saya tulis tercapai di sini teman-teman. Kenapa? Buat sejarah. Ya, tercapai. Tanggal berapa di sini tercapainya? Tanggal 14 Mei. Nah, udah ya. Udah tercapai di situ baru kita hapus dulu. Nah, target selanjutnya kan belum tercapai dulu nih target di sini, teman. Nah, ini target ini. Oke. Nah, ini sudah tercapai dengan baik, udah saya hapus. Nah, saya sudah kosong ya. Oke, kita bikin yang baru. Target penurunan dulu di angka 336 ya. Warna oranye itu ya. Ini target penurunan lagi di angka 346 ya. Itu target penurunannya. Oke, teman-teman ya, itu target penurunannya. Mana lagi? Udah sampai situ cukup lah. Ini target kenaikannya yang baru di sini teman-teman nih. Jangan ngambil yang atasnya kan. Yang atas boleh, yang ini juga boleh. Saya ngambil yang bawahnya aja ya, biar nggak terlalu dekat. 382 adalah target untuk kenaikannya. Kita ganti sama yang warna biru. Ini MA 200 teman-teman di angka 403 ya. Ini targetnya di angka lebih daripada MA 200-nya. 410 teman-teman ya. Nah, kalau sekarang bagaimana? Sekarang lagi posisi downtrend, teman-teman ya. Tanda kenaikan sudah dibikin di sini di angka 354. Tapi tanda penurunan dekat di sana di 346, teman-teman ya.
Nah, ini target penurunan kita ganti deh ya. Nah, kemarin kan bagi independen juga di sini ya. Nah, ini kan bagi independen nih 8 perak teman-teman ya. Terjadi ada independen trap. Nah, ini ada tanda kenaikan berarti di sini. 362 adalah ada independen trapnya. Kalau sekarang bagaimana? Tunggu dulu. Kalau yang mau ngambil tunggu dulu. Yang mau average tunggu dulu. Kenapa? Posisi MA10 masih berada di atas candle. Apa yang saya bilang, kita akan memperlihatkan kepada teman-teman cara trading yang paling simpel, yang paling mudah. Ya, ikutin aja MA10-nya. MA10 di bawah candle menuju ke atas. Ingat, menuju ke atas. Karena banyak MA10 yang menuju ke bawah juga. Model goto kan kemarin sudah saya jelaskan. Aduh, udah naik nih hijau. Sayang saya bilang kan MA10-nya menuju ke bawah. Nah, seperti itu teman-teman. Kadang-kadang ada yang dinaikin, diturunin. Tapi rata-rata suka diturunin ya. Nah, beritanya 2 hari terjadilah dividend trap tanggal 2 Juni, teman-teman ya. Lalu ada penurunan kembali, hanya 2 hari aja, berselang 2 hari, tapi di sini sudah mulai dimainkan sama siapa? Poren. Poren sudah masuk kembali. Perhatikan Poren masuk di sini nih. Jadi ketika ada berita 2 hari itu Poren masuk teman-teman ya. Smart Money juga udah masuk. Perhatikan Poren masuk di tanggal 26 Maret. Ya walaupun sedikit-sedikit, ini kan emiten tidak terlalu liquid teman-teman ya. Sedang-sedang lah gitu ya. Dan oper juga tidak terlalu tebal-tebal gitu kan. Perhatikan teman-teman nih. Banar Poren terus-terus akumulasi. Ada berita pun masih akumulasi di sini teman-teman nih ya. Masih akumulasi. Oke, teman-teman. Jadi bandar lokal bagaimana? Bandar lokal akumulasi juga. Tapi ada pembuangan sedikit-sedikit gitu kan. Tapi barangnya masih ada. Nah, seperti teman-teman ya. Soalnya ini saya pikir kalau ke bawah dulu akan lebih baik lagi. Kenapa lebih baik lagi? Teman-teman punya harga lebih baik lagi di bawah. Walaupun menambah muatan silahkan. Udah murah gitu kan. Nah, kita cek ini ke PSSI di mana posisinya. Selama 10 tahun teman-teman dia sudah keluar daripada harga tengah. Artinya sudah masuk posisi murah. Kita hitung harga wajarnya teman-teman ya. Sekalian deh gitu ya. Sini ada nggak harga wajar yang sudah tertulis? Nah, di sini. Ya, sudah tertulis di sini. Kita ganti dulu ya. Kita ganti dulu ke harga wajar quarter. Sorry. Quarter per PBP. Quarter 1 ya. Nah, kita di sini tulis PSSI. Ini 5,86 fundamental. Sudah lalu kan ketahuan kan? Nah, tinggal di sini nih statistiknya bagaimana statistiknya. Nah, posisi si TT PSSI dalam keadaan rugi teman-teman ya. Kuartal 1 rugi 8 miliar. Kita lihat revenue. Revenue pun menurun. Nah, hati-hati tuh. 2023 419, 2024 324, 2025 246. Cenderung menurun, teman-teman ya. Itu secara net income revenue. Lihat net income 293 ke angka 81 menurun. Jadi selama kuartal 1 3 tahun terakhir itu menurun, teman-teman ya. PE ratio sekarang 13, rata-ratanya 5. Berarti posisi mahal, teman-teman ya. Kita hitung lagi ya. Itu berdasarkan fundamental ya. Kita langsung aja hitung teman berapa sih harga wajarnya. TTM-nya 2528 ya. 25,28. Nah, dikali teman-teman. Dikali dengan rata-ratanya 5,86 selama 3 tahun. 5,86. Hasilnya 148 teman-teman ya. Itu harga wajar berdasarkan rumus PR 148 di sini ya, berdasarkan rumus PR rasio. Nah, kita akan hitung lagi berapa sih harga wajar berdasarkan rumus PBP ya. Nah, kita punya yang namanya harga buku nih. 47954. 479,54 ya, dikali dengan kita hitung lihat lagi 47954 betul. Nah, PBP-nya berapa rata-ratanya? Di angka 1,24 ya, 1,24. 1,24. Nah, berapa hasilnya? Di angka 594. Nah, terserah teman-teman tuh 594. Mau percaya yang mana? 130625. Nah, itu tanggal pencatatannya, teman-teman. Nah, itu ya sudah saya hitung kan harga wajarnya seperti itu.
Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman harus memperhatikan secara, LK-nya juga gitu kan. Nah, posisi sekarang itu posisi lagi, to downtrend ya. Kenapa? Karena mungkin berdasarkan harga wajar PE rasio 148 sekarang masih kemahalan. Tapi kalau teman-teman hitung berdasarkan PBB, teman-teman ini posisi lagi murah teman-teman ya. Tapi suka saya kasih tahu teman-teman ya, kalau lagi downtrend seperti ini, kan ini sudah belum pernah melewati sini ya. Nah, ini juga belum dilewatin teman di sini nih. Cenderung dia turun kan, tidak mau juga 36 mau kan. Nanti mungkin target ada kenaikan sementara bisa ke level 362 teman-teman ya. Atau nanti ke level 372 ya kalau ada kenaikan. Kalau mau ngambil bagaimana? Upayakan teman-teman MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Itu sebagai patokan aja teman-teman. Karena posisi masih ada tanda penurunan di angka 336, di angka 328 sama di angka 3118. Posisi di sini belum posisi, aman teman-teman ya, sebagai pantulannya belum, mantul teman-teman, kecuali kalau per hari ini per pekan ini teman-teman bisa melewati ke target di sini nih. Nah, di angka 394 deh, biar, yang tertinggi sebelumnya sama yang tertinggi sebelum yang ini teman-teman ya, dilewati maka saya akan bikin target di sini. Ya, kenapa target di sini? Biar sudah melewati harga tertinggi sebelum itu. Selama dia belum bisa melewati ini teman-teman ya, masih posisi downtrend teman-teman ya. Oke teman-teman mungkin seperti itu aja ya, karena CMA 200 pun masih menuju ke bawah. Tapi ingat, ini lagi diambil sama bandar Poren. Bandar lokal cenderung ngambil tapi ada pembuangan sedikit-sedikit. Tapi yang paling semangat itu bandar Poren teman-teman. Mudah-mudahan mudah-mudahan waktu di sini ya, mudah-mudahan jadi double bottom kan kalau di sini. Karena step keduanya ini step kedua sini sudah dilewatin nih, step 1, step 2 dilewatin sama ini. Ini jadi step 2 dilewatin lagi teman-teman ya. Step 2 sekarang di sini. Makanya kalau, teman-teman ini bisa dilewatin lagi ya bisa ke bottom-nya lagi di sini. Tapi bagusnya apa? Dia menutup tanggal 8, tanggal 9. Artinya PR-nya sudah saya sudah punya PR kenaikan sama penurunan gitu kan. Tinggal kita ngurus bagaimana kenaikan berdasarkan, emiten sendiri gitu. Kalau ini kan hampir kompak semuanya teman-teman di sini. Tanda-tanda titik balik kan di sini. Tapi titik baliknya secara serempak dan terpaksa teman-teman. Karena dengan open gap up teman-teman. Oke seperti itu ya teman-teman ya. Untuk PSSI jadi, memang katanya menurun ya karena emang posisinya lagi turun kemarin 2 hari terakhir ini. Terus apalagi karena lagi diakumulasi sama bandar Poren. Jadi cenderung dimanfaatkan sama bandar Poren untuk, mengambil. Sampai kapan? Sampai benar-benar habis teman-teman, teman-teman kita habis untuk melakukan penjualan baru, nah kan udah mulai kosong tuh teman-teman ya si barangnya udah, tinggal maaf harga, habis itu nggak jualan di atas. Jadi teman-teman kita lagi yang menjadi korban lagi ya. Makanya saya bilang teman-teman udah beli di bawah aja. Nah sekarang kan belum sudah melewati harga tengah nih, ini kesempatan buat teman-teman. Kapan mulai ngambil lagi? MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Targetnya jangan tinggi-tinggi dulu ya, saya bilang kan. Kalau dia tidak mampu jebol angka 382, berarti dia mau melanjutkan penurunan. Paling kalau cuma nyampe sementok sini aja gitu kan. Di angka 362, berarti dia mau melanjutkan penurunan bisa ke level bottomnya di sini. Bottom yang terdekatnya lah gitu teman-teman ya. Tapi setidaknya sudah ada upaya teman-teman ya, dia sudah bikin step gitu kan. Ketimbang di sini kan belum step maka bawahin lagi gitu kan. Jadi step 2 teman-teman di sini ya, mudah-mudahan tidak jebol lagi step 2-nya gitu kan. Oke teman-teman, maka saya bikin tanda kenaikan di sini biar ini menjadi step 2 gitu kan. Kalau ada kenaikan, ada penurunan, tapi dia langsung mantul lagi, nah berarti udah bikin step 3. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman ya. Untuk PSSI bersabar aja karena posisi downtrend, tetapi downtrend-nya ini diambil sama bandar lokal dan Poren, cenderung masih akumulasi dengan baik ya. Oke, sekian dan terima kasih. Salam untuk keluarga di rumah, tetap jaga kesehatan dan ciao.